Saudara, di samping kita masih menghadapi pandemi COVID yang belum sepenuhnya tuntas dari peredaran, kita masih menghadapi HIV/AIDS. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030 dengan triple zero, yakni zero penularan HIV, zero diskriminasi, dan zero kematian akibat AIDS. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kesehatan telah menyusun strategi penanggulangan HIV yang mengacu pada strategi global melalui jalur cepat atau fast track dengan target 95, yaitu 95% orang dengan HIV mengetahui status HIV-nya, 95% ODIF yang terinfeksi HIV tersebut mendapatkan terapi ARV, dan 95% ODIF yang mendapat terapi ARV tersebut mengalami supresi virus atau virus di dalam darahnya tidak terdeteksi lagi sehingga yang bersangkutan sehat walafiat. Untuk mendukung penanggulangan HIV/AIDS tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan pada tanggal 21 sampai 23 September 2022 yang lalu mengadakan pelatihan kader kesehatan. Diikuti 15 kader dari 10 kecamatan di wilayah Kabupaten Tabanan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta untuk melakukan penjangkauan, perujukan, dan pendampingan terhadap orang dengan HIV/AIDS. Beberapa materi dasar diberikan kepada peserta, yaitu dasar-dasar HIV/AIDS, kemudian pencegahan HIV/AIDS dari ibu ke anak, eliminasi stigma dan diskriminasi, dan yang keempat adalah kepatuhan minum ARV. Mari kita bahas kenapa materi-materi ini penting untuk kader kesehatan. Sebelum mengikuti video ini lebih lanjut, mohon subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Saudara, walaupun upaya penanggulangan HIV di Indonesia sudah lebih dari 30 tahun, masih banyak masyarakat yang belum memahami benar mengenai HIV/AIDS ini. Seringkali HIV dan AIDS itu disamakan begitu saja, padahal HIV adalah virusnya, kemudian AIDS adalah gejalanya. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yakni virus yang terdapat di dalam tubuh manusia yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, yakni kumpulan gejala akibat terserang HIV tersebut. Saudara, pada dasarnya tubuh manusia memiliki sistem kekebalan yang disebut CD4. Karena dihancurkan oleh virus HIV, maka keberadaan CD4 di dalam tubuh manusia menjadi berkurang, sehingga kekebalan tubuhnya pun menjadi runtuh. Nah, disinilah segala bentuk penyakit oportunistik bisa terjadi, termasuk seseorang bisa mengalami diare, lemas, berat badan menurun, dan kesehatannya menjadi terganggu. Nah, untuk mengelola virus HIV agar tidak agresif dan tidak melumpuhkan CD4 tersebut, maka keberadaan obat AIDS ARV sangat penting. ARV menjadi jaminan bahwa seorang pengidap HIV akan menjadi selalu sehat bila mana yang bersangkutan mengonsumsinya secara rutin. Saudara, HIV tak bisa sembarangan hidup, tetapi dia memiliki tempat sendiri untuk kehidupannya, yakni ada di dalam darah. Kemudian yang kedua ada di cairan sperma.
cairan vagina dan di air susu ibu. Saudara, tidak seperti COVID-19 yang bisa begitu mudah menular kepada orang lain, maka HIV memiliki cara-cara khusus dalam penularannya. Pertama, HIV bisa ditularkan dari seseorang ke orang lain melalui hubungan seksual berisiko. Kemudian, HIV bisa ditularkan melalui berbagai jarum suntik. Ini termasuk yang dilakukan oleh pengguna nafsa suntik yang menyuntikkan barang-barang dari jarum suntik yang sudah terinfeksi HIV. Kemudian yang ketiga adalah HIV bisa ditularkan melalui produk darah dan organ tubuh. Kemudian yang terakhir adalah HIV bisa ditularkan dari ibu hamil yang positif HIV pada bayinya. Saudara, hal yang penting lainnya dalam pengetahuan dasar mengenai HIV ini adalah bagaimana cara pencegahannya. Ada rumus ABCDE di dalam mencegah HIV ini. Pertama adalah abstinensia, yakni puasa seks bagi mereka yang belum menikah. Kemudian yang kedua adalah be faithful, yakni saling setia pada pasangan sehingga tidak melakukan perilaku berisiko. Kemudian yang ketiga adalah C, yakni menggunakan kondom bila mana melakukan perilaku berisiko. Dan yang keempat adalah D, yakni don't use drugs, yakni jauhi narkoba, termasuk memakai alat suntik bersama yang telah terkontaminasi oleh virus HIV. Dan yang kelima adalah E, yakni edukasi, menyebarluaskan informasi HIV/AIDS kepada semua orang agar lebih memahami dan mewaspadai akan bahaya atau ancaman HIV/AIDS ini. Saudara, HIV/AIDS bukan hanya diderita oleh pekerja seks atau pengguna narkoba suntik atau populasi kunci lainnya. Namun sekarang HIV/AIDS telah diderita oleh masyarakat umum, termasuk ibu-ibu rumah tangga. Nah, untuk itu maka materi pencegahan dari ibu ke anak itu menjadi penting. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa penularan HIV/AIDS ini dari ibu ke anak itu bisa terjadi selama proses kehamilan, yaitu sebanyak 5-10% kemungkinannya. Kemudian pada saat persalinan kemungkinan penularannya adalah 10-20%, dan selama menyusui, yakni rata-rata kemungkinannya adalah 5-15%. Sehingga kemungkinan penularan dari ibu ke anak itu sekitar 20-45%. Kemudian materi yang ketiga yang disampaikan dalam pelatihan untuk kader kesehatan ini adalah persoalan stigma dan diskriminasi. Stigma dan diskriminasi terkait HIV ini bisa terjadi secara internal dan eksternal. Internal adalah mengidap HIV sendiri, itu menstigma diri sendiri. Kemudian eksternal adalah dari pihak lain kepada penderita dan keluarganya. Saudara, stigma dan diskriminasi ini masih menjadi masalah besar di dalam penanganan HIV/AIDS. Pertama, stigma individual, yakni stigma yang terjadi pada diri penderita HIV itu sendiri. Dia merasa cemas
Kemudian yang kedua adalah stigma di tingkat keluarga. Seringkali keluarga tidak menerima anggota keluarganya yang sudah terinfeksi HIV, sehingga mereka menolak dan mengasingkannya misalnya. Kemudian stigma di tingkat komunitas juga hal yang sama, terjadi pengucilan, kemudian tidak bergaul dengan penderita, padahal tidak masalah secara sosial. Kemudian stigma yang terjadi di tingkat institusi, misalnya di sekolah. Jadi ada sementara kasus bahwa anak-anak atau wali murid yang lain tidak menerima adanya anak-anak yang sudah terinfeksi. Ini juga menjadi persoalan, sehingga yang bersangkutan tidak leluasa untuk melakukan aktivitas di sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang contoh lain dari stigma di tingkat institusi adalah pada layanan kesehatan misalnya. Walaupun seharusnya layanan kesehatan harus menerima dan melayani semua orang yang memiliki masalah kesehatan, tetapi ada juga perlakuan yang diskriminatif terhadap pengidap HIV ini ketika dia mengakses layanan kesehatan tepatnya. Contoh lainnya stigma di institusi pekerjaan itu ada sementara orang dengan HIV/AIDS itu tidak mendapatkan posisi pekerjaan yang diinginkannya. Ada pembatasan hak terhadap pekerja yang sudah terinfeksi HIV/AIDS. Ini sebenarnya tidak perlu terjadi karena setiap warga negara memiliki hak yang sama, termasuk di dalam meraih kesempatan untuk bekerja. Selanjutnya, stigma yang terjadi di kebijakan itu misalnya ada perusahaan yang tidak mau menerima calon pekerjanya yang sudah menderita HIV misalnya. Nah, persoalan stigma ini memang perlu kita reduksi sehingga orang dengan HIV di masyarakat mendapatkan tempat yang baik, karena dengan dukungan bersama dari keluarga dan masyarakat sekitarnya, maka yang bersangkutan bisa menjalani hidup secara positif, secara lebih optimis, dan kesehatannya lebih baik. Dan materi terakhir adalah mengenai kepatuhan minum obat. Ini penting karena dengan minum secara rutin obat ARV-nya, maka seorang penderita HIV akan tetap sehat, bugar, sehat dan sejahtera. Kepatuhan minum obat ini masih menjadi masalah karena sebagian dari pengidap HIV itu tidak mau minum obatnya, sehingga yang bersangkutan mengalami drop. Kepatuhan minum obat itu menjadi sesuatu yang penting, dan ini perlu dukungan lingkungannya, termasuk dukungan keluarga dan masyarakat di sekitar kepada orang dengan HIV/AIDS. Demikian ulasan singkat terkait dengan materi pelatihan kader kesehatan di Kabupaten Tabanan tahun 2002. Semoga ulasan ini ada manfaatnya, dan sampai ketemu lagi pada materi edukasi AIDS selanjutnya. Terima kasih.